Iya. Aku itu anak di luar nikah. Aku tahu aku anak haram, ya kan? Tapi kenapa gitu? Tante-tante aku tahu bibi-bibi aku pada ngatain aku. Aku anak nakal, aku anak kurang ajar, anak yang kurang dididik. Salah aku apa? Aku tahu aku anak haram. Tapi kenapa mereka gituin aku? Hai semuanya, kembali lagi di program Curhatku. Dengarkan curhatku. Dan kali ini beda banget ya, karena bukan cuma aku yang respon curhatan kalian, tapi juga ada Kayak jadi di sini konsepnya agak sedikit uji nyali. Enggak, kita nggak sedih-sedih, kita bukan uji nyali di sini. Oh iya, kan biasanya kalau gue yang respon itu serius. Oh, gue juga serius. Oh serius ya? Uh-uh. Jadi nyambung lah ya kita Iya, ya. kita Pasti serius. 11-12 lah nasihat kita kan. Serius banget. Oke, langsung aja kita dengerin ya. Ini kita sensor namanya kalau Namanya gue. nggak usah. Karena identitas dirahasiakan. Karena serius-serius banget mereka curhatnya. Berat-berat ya. Berat. Yang komen Jakarta keras gue rasanya. Oke, kita dengerin yang pertama. Kan anak kesehatan. Bisik-bisik orang Betawi lagi ngomongin orang lu. Nyantai aja, nama lu dikit sensor. Orang Betawi kalau ngomongin orang kayak gini. Iya situ. Oh, Kayak gitu. gitu, kayak gini. Lo orang Betawi? Oh, bukan. Oke. Kesehatannya kayak gitu-gitu. Aku ngediagnosa diri aku sendiri kalau aku tuh kanker, karena tanda dan gejalanya itu kayak sama banget. Apa? Apaan sih gue tampar ya? Kalau nggak suara lu. Taruh. Kayak gue denger deh. Jangan kira minjem duit lu. Sementara aku udah anak pertama, Oh, aku belum pernah membahagiakan orang tua, aku belum bisa membahagiain sahabat-sahabat aku, dan posisi jadi dia itu orang kesehatan. Repot. Dia itu orang kesehatan. Orang kesehatan. Ini serius nih, ini Oh, serius. serius, coba, Ini serius. Ini serius. Dia orang kesehatan. Jadi dia kan ngerti kan penyakit-penyakit. Terus dia mendiagnosa dirinya sendiri kanker. Kanker. Karena ciri-cirinya sama. Tapi nggak tahu deh, kayaknya belum deh. ya aku anak SMK. Di SMK ini aku nggak punya temen yang bener-bener temen, cuman Terus intinya dia masih kerja, punya anak. anak-anak SMP doang. Jadi anak-anak SMP aku tuh dulu sahabat aku banget. Aku sedih banget sampai aku nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Lu gak bisa berkata-kata nih, ngapain lu? Rasanya hari itu teh aku pengen mati banget. Telinga aku ngedengung banget. Aku nggak punya siapa-siapa. Aku cerita sama orang tua. Jadi dia tuh ngediagnosa dirinya kanker, nggak tahu mau cerita ke siapa. Tapi sebenarnya juga kayaknya belum medis cek deh. belum. ngajakin nginep temen SMP, sahabat loh. Dia ngajakin nginep, mereka bicara ngomong kayak gitu Kedengeran nggak sih? tentang Nggak kuliah di kedengeran. mana, kerja di mana, mau nikah gini. Oh, dia cemburu sama semua cerita temen-temennya. Jangan pernah mikirin kalau kamu itu kanker ataupun apa-apa. Kita selalu ada untuk kamu. Sedih, aku disitu langsung sedih. Mereka membuka pikiran aku kembali. Aku beruntung banget punya teman kayak mereka, Kak. Tapi kenapa ya di SMK rasanya aku nggak punya teman-teman aku tuh semuanya pada ada maunya aja gitu. Kalau Jadi intinya dia itu mendiagnosa dirinya sakit kanker, terus bingung mau curhat ke siapa, dan dia posisinya masih punya anak sama masih kerja. Kalau menurut aku dia diagnosa dirinya sendiri kan belum tentu benar ya, karena Iya. belum dicek rumah sakit kan. Jadi mendingan cek rumah sakit sama menurut aku tante aku kanker, terus mamanya sahabat aku kanker, dan aku sering banget dengar dari mereka kanker itu bisa ngegrogotin badan kita, itu pengaruhnya juga pikiran. Jadi jangan sampai kepikiran banget. Kalau emang belum jelas-jelas, kalau emang belum biopsi, kalau emang belum dicek bener-bener diambil darah atau apa, gak usah kepikiran banget kayaknya gue kanker deh, karena bisa jadi bukan. Dia Iya nggak nggak sih? diagnosa. Jujur ya, Prilly, gue nggak bisa sama hal-hal nggak make sense kayak gini. Nggak bisa ya, Nggak bisa, apaan sih lu nggak diagnosa diri sendiri? karena dia orang Gue kesehatan marah, ntar lu katanya. benci sama
Tapi gue nggak bisa kecuali lu periksa ke dokter. Iya, jadi memang saran kita periksa ke dokter. Baru tuh lu cerita lu, oke gue kanker tapi gue belum bisa membahagiakan sahabat gue, keluarga gue. Kalau cuma ala-ala doang itu intinya kayak Kalau cuma ciri-cirinya sama, menurut aku belum tentu sih, karena kanker itu kan banyak tricky. Kanker itu tricky banget, dan kadang tumor aja suka didiagnosa sebagai kanker padahal bisa jadi itu tumor jinak gitu. Jadi mendingan ke rumah sakit, periksa yang benar, dibiopsi, dicek darah sama dokter yang benar. Jangan nebak-nebak sendiri, karena kalau kita nebak diri kita sakit tuh nanti malah jadi sakit beneran, walaupun ternyata nggak sakit gitu kan. Sama jangan kepikiran sih kalau emang benar-benar belum jelas beneran kanker dan belum ketemu sama dokter atau belum ada tindakan lanjut, mendingan jangan terlalu dipikirin, tapi tetap harus periksa sih, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Terus kalau misalnya memang udah terdiagnosa, amit-amit jangan sampai, tapi kalau misalnya sampai ternyata kamu terdiagnosa kanker, menurut aku nggak apa-apa cerita ke orang sekitar, karena yang paling penting itu kalau kita sakit dikasih semangat, dan itu bisa mengurangi juga. Jangan sampai kanker itu menggerogoti diri kita sendiri, dan bisa sembuh kok, banyak yang survive sama kanker. So buat kamu ke dokter sekarang, semoga nggak kenapa-kenapa dan semangat terus. Kalau nasihatku serius soalnya. Iya. Kok dia udah bisa? Gue nggak ngerti ini antara berat tapi nggak penting dong kalau karena nggak ada akuratnya, Nggak ada, belum akurasinya. akurat. Oke, baiklah. Sekarang kita, Gue pengen nanggepin, gue pengen banget nih nanggepin karena ya kasihan kan segala macamnya. Tapi lu diagnosa sendiri. Jangan diagnosa Gue sendiri. nggak bisa. Makanya ke dokter ya. Bisa. Ngerti kan? Bukannya aku jahat. Jiwa sosialku rendah kok. tinggi. Cuman gue kayak aneh aja diagnosa sendiri, terus stres sendiri, heboh sendiri. Oke, kita next ya. Gede di suaranya. Ya elah mau cek lo. Gini dokternya. Jadi gue yang minta maaf deh, minta ampun deh. Jangan sampai gue cari nih orang, gue tiup ngondek tuh perempuan. Lagi nih. Kenapa lo iyan lo? Benci gue gitu. Oh, dia DM tuh, Kak, tadi aku keceplosan bilang nama aku mohon jangan dikasih tahu nama aku ya Kak. Tuh dia udah. Allah, pengen aja lo. Bercanda sayang. Ini yang mana? Ada nih, beda lagi. Halo Kak, aku pengen curhat nih. Jadi gini, aku nih udah dari dulu lagi, dari aku kelas SD lah. Dari Kelas aja nggak hafal. Sekolah apa ngojek payung lo? Aku tuh masih diejek Kak. Aku Dengerin dulu. kelas 5, kelas 6 itu udah biasa. 6 Tapi SD. Aku yang sekarang nih aku paling apa namanya, kayak sedih aja dengar orang ngomong kayak gini. Kayak nggak pernah aku bawa perasaan aku. Kayak dari SD aku nggak pernah kayak bawa ke hati kata-kata orangnya, tapi kali ini aku bawa ke hati Kak. Ada sih kawan aku yang ngebela aku, Jihan pakailah ini. Jadi dia ngomong gini ke aku, entah kenapa aku nggak entah apalah, dia ngomong gini ke aku, Pak. Elah kapan majunya lo? Beneran deh. Kamu aja hitam, apalagi Pak orang tua kamu aja nunduk ke aku, mohon ke aku. Itu paling sakit hati aku Kak. Iya Yang lah. kedua, Nih dia dikatain kayak gini, lu aja hitam apalagi orang tua lu. Iya, terus dia bilang orang Biru tua. deh itu orang tua lu, jadi tungguin anjir. Enggak, terus dia bilang orang Lu tua. tau gak yang bibir-bibir tukang bakso yang biru gitu? Enggak pernah aku ngeliat bibir tukang bakso biru. Tau gak sih yang biru ngerokok? Yang ungu. Enggak, terus dia bilang si yang ngatain cewek ini bilang orang tua lu aja nunduk sama gue. Emang yang Hah? ngatain ini siapa? Bukannya dia bilang apalagi orang tua lu Iya, terus- lebih hitam dong gitu kan? Iya, terus dia bilang orang tua lu aja. Mana sih? Ini. emang ada yang suka sama kamu, sedang Coba. ke aku, mohon ke aku. Tuh, ini tunggu. Pak, ini yang pertama, kamu aja hitam, apalagi Pak orang tua kamu aja nunduk ke aku. Tuh, nunduk. Mohon ke aku. Itu paling sakit hati aku Kak. Yang kedua, dia ngomong tentang soal aku. Dia ngomong gini, emang ada yang suka sama kamu, sedangkan kamu aja jelek, kamu hitam, nggak ada yang suka sama kamu. Kayak ngerasa aku kesinggung gitu Kak.
dan sampai sekarang aku ngeliat orangnya ngomongin aku tuh aku paling nggak suka. Nggak, sumpah. Kita lihat orangnya dulu. Gue Sumpah. mau lihat tuh. Enggak loh, ini enggak loh, enggak hitam, enggak apa juga sebenarnya. Emang anak caper kali, lagian bocah lu ladenin. Anak TK lu ladenin. Anak SD kelas 6 deh ah. Jadi saran dari gue, lu jangan main ojek payung. Lu jangan. Dan dia ngomong ke aku kayak gitu, woi foto pakai lensa, apa sih foto pakai lensa? Ini maaf kak, dia laki-laki tapi munculnya ini kayak perempuan kak. Ini gue loh. Logatnya tuh kayak perempuan gitu, bukan logatnya sih, tapi kayak dia ngomong ngeji aku tuh kayak perempuan kak, kayak cerewet aja. Ini cowok yang ngatain dia selama ini. Dia ini Agak-agak nih Itu cowok. cowok tuh caper sama lu. kenapa dia ngebenci aku nggak tahu, aku doka. Dia demen dengan kayak eksotisan lo. Deh. Keren kan lo? Jauh lagi sama dia. Nih ya, intinya kita tuh nggak boleh nganggep diri kita tuh jelek sih menurut aku. Ini Iya. enggak, sumpah, dari beberapa episode ini selalu ada sih kayak gini. Orang yang bilang dirinya hitam. Iya, ini selalu Ini ada. salahnya orang Indonesia itu menganggap kecantikan itu putih, Iya. bule. Cantik itu Cantik harus, hitam tuh bisa cantik juga hitam. jangan hitam lah, sawo mateng, sawo mateng. Hitam bisa cantik, Lupita Nyong'o cantik. Iya benar. Dihargai loh. Sawo mateng itu, sawo mateng. Itu nggak sama mateng. Enggak ya? Hollywood hancur. Iya, tapi kan bilangnya jangan hitam gitu. Ya Meti. Iya nggak apa-apa. Dia cantik. Lu bisa cantik kok. Lu bisa berhasil dengan Oh, gue tahu, berkulit gelap. Dengan berkulit gelap. Heeh. Maksudnya salah banget deh mindset orang Indonesia tuh. iya. Makanya gue dibilang kan putih putih ngapain gue jadi lo malah aku lakukan gue pada lo. Oh iya, benar. Bener nggak? Benar. Jadi maksudnya jangan sampai ada beauty standar sendiri gitu loh. Kan beauty Iya. standar kita kan, oh cantik harus putih, harus tinggi, Putih harus kurus tipes lo. Udah deh nggak usah. Nih intinya lu jangan heboh. Laki ngatain lu ladenin. Jangan ya. Laki yang ngatain lu ladenin. Iya, biasanya kalau laki ngata-ngatain itu suka loh. Iya digemes sama lu, pengen ngelulurin aja rasanya. Bercanda sayang. Gue Enggak. bercanda banget deh. Kita ketawa di sini itu bukannya karena kita nggak serius sama kamu ya, tapi aku udah sering banget menghadapi kasus kayak gini dan nasihat aku akan selalu sama. Nggak boleh punya standar kecantikan sendiri karena cantik itu relatif. Cantik nggak harus kulit putih, nggak harus tinggi, nggak harus kurus. Kalau emang lingkaran lo itu nggak menerima lo dengan baik, ya lu cari lingkaran lain. Iya benar. Yang bisa menerima lo dengan baik. Iya, jadi justru teman-teman yang ngata-ngatain Berarti kayak teman-teman gitu, lu yang toksik. iya, jangan ditemenin. Teman-teman Heeh. kayak gitu, udah cari teman Lo aja. begitu betah lagi lo. Aduh, pengen gue teriak aja. Jadi pokoknya nggak usah lah. Dikatain iya, mak lo dihina-hina, dibeliin lulur kagak lo. Iya Dia benar. ngatain mak lo kalau lu sambil dilulurin dasar item lo gitu nggak apa-apa. Ini kan enggak. Iya, jadi udah jangan ditemenin. Intinya semua orang itu cantik dan cantik itu nggak harus dari fisik doang kok. Kalau misalnya ada nih orang cantik banget mukanya tapi kelakuannya nggak cantik, kan itu juga merugikan yang lain. Iya nggak sih? Hashtag bohongin. Bener loh. bener gue bercanda. Ada nih cewek cantik banget tapi kelakuannya nyebelin, kan kita juga nggak mau jadi Nyebelin teman nih, dia. ditimpuk orang tetep. Iya, tetap dibully-bully juga sama kelakuannya. Iya, nggak jelas lo. Hai Kak Prilly, jadi di sini aku mau cerita tentang pengalaman cerita hororku. Oh, cerita Jadi aku sekolah di salah satu sekolah swasta. Aku kelas 2 SMA di sekolahku itu. Jadi ceritanya itu awalnya itu Kak, sebelum kejadian mistis itu, aku nggak tahu itu mistis atau apa, tapi menurut aku itu mistis. Jadi sebelum kejadian itu sekolah kita ngadain pembangunan ruangan. Jadi ruangan-ruangan lama itu dibongkar semua, dibangun sama ruangan baru yang Ajan tuh sekolah cerita lo. bangun, Kak. Jadi di depan ruangan yang mau dibangun ini, yang udah dirobohin ini, ruangannya itu ada pohon besar banyak, tapi ada satu pohon yang besar banget itu ditumbang. Terus setelah itu awalnya itu kita nggak ngerasain apapun, satu sekolah nggak ada tahu apapun, kita nggak ada. Mati dong handphone aku. Nah lo kebagian horor nih gue. Lu cerita mati tuh Awalnya
setelah pohon itu ditumbang beberapa hari kita nggak ngerasain hal-hal aneh apapun Kak. Bener-bener nggak ada hal aneh apapun. Sesudah itu 3 hari sesudah itu kita diundang ke suatu acara di tanah lapang gitu, di lapangan terbuka banget. Itu kayak kita konser kayak gitu, pokoknya kita nyanyi kayak gitu, nyanyi seneng lah, seneng terus tiba-tiba teman sekelasku dan sebangkuku, dia tuh teriak dan pingsan, bener-bener teriak. Iya, gue percaya teriak. Sampai semua orang tuh nengok ke dia, terus dia itu teriak dia Iya, Jrit. ngomong, tapi Gue teriakin juga lo. kesurupan sih. Itu kesurupan. Terus dia kesurupan dan setelah itu sadar, terus dia Dia sadar lu kesurupan. Aduh, kebanyakan dia ini. diantar pulang. Dan setelah dia banyak banget lagi teman-teman aku yang kesurupan. Jadi kesurupannya tuh kayak nyamber Masal. gitu. Nyamber. Nggak masal, ganti-gantian. Satu orang. Terus singkat cerita, Belum Jadi cocok masukin nih satu setannya. jin ya. Oke. 3 hari berikutnya kesurupan itu juga ada lagi. Dan ini di kelas aku, jadi ada 5 orang di Ya kelas udah, aku ini yang titik poinnya di mana? semua kesurupan dan satu teman aku yang paling kesurupan itu dia ngomong kalau misalnya yang adalah sesuatu yang marah gara-gara pohon depan kelas udah ngerti, depan Prilly, kelas next. yang Oke, next. sampai di suatu hari Kak dia kesurupan di kelas, dia nyekek dirinya sendiri dan dia ngelakuin apa ya, dari kata orang pintar sih, dia ngelakuin apa yang dilakuin hantu itu. Gimana cara hantu itu meninggal, dia melakukan itu. Dia ngebanting kepalanya ke dinding, dia ngecekek lehernya, dia ngomong-ngomong, semua diomongin. Dan menurut aku sih itu serem sih kayak gitu. Sampai akhirnya Kak, teman-teman aku yang kesurupan yang 5 orang ini, dari 5 orang ini 3 orang itu milih untuk pindah sekolah gitu. Berat juga ya. Sampai Jujur pindah. Kak, sebenarnya aku sering banget sih ngalamin hal-hal kayak gitu, tapi aku bingung mau cerita ke siapa. Jadi aku lebih banyak mendem, dan ini pertama kalinya aku cerita dan Pernah gak punya cerita horor? Nggak ada. mungkin menurut banyak orang ini nggak termasuk cerita horor, tapi menurut aku ini horor Kak, karena aku ada di antara teman-teman aku yang kesurupan itu. Aku terima kasih sebelumnya Kak. Udah guys, stop. Iya, sama-sama. Love you. Love you too. Coba tanggapan lu, Prilly. Aku pernah loh kesurupan masal di sekolah gue. Lu juga kesurupan? Enggak, gue enggak. Teman-teman gue kesurupan. Iya, terus? Terus ada yang bohongan. Iya, nggak tahu deh. Gue nggak tahu ya. Malu gak sih pernah kesurupan masal sekolahan gue? Malu gak sih kalau kayak gitu? Enggak ya? Enggak sih, biasa aja. Tapi gue tuh sampai sekarang Justru gue malas nanggepin nih. gue tuh main film horor, tapi gue nggak percaya, nggak begitu yang percaya hantu banget, sampai gue akhirnya ikutan jurnal Risa untuk kesurupan. Gue minta, kesurupan? gue minta Oh iya, gue nonton. gue kesurupan karena gue nggak percaya sama orang kesurupan. Terus lu kesurupan gak sih? Gue nyurup, itu namanya nyurup. Jadi kalau kesurupan itu lu kesurupan, bangun-bangun lu nggak sadar aja lu abis kesurupan. Kalau nyurup itu setannya masuk nih ke lo. Lu Terus dia ngegerakin semua tubuh lo, sama hati lo itu jadi ngerasain apa yang dia rasain, tapi otak lu masih tahu itu lu. Jadi yang bekerja tuh cuma otak, selain itu digerakin sama mereka. Jadi pas jurnal Lisa itu otak gue masih mikir, ih ini gue nih, tapi hati gue sama tangan gue sama mulut gue yang gerakin bukan gue gitu kalau nyurup. Saking gue nggak percayanya kalau setan itu bisa masuk ke tubuh manusia. Gara-gara pas SMA pernah ada yang kesurupan massal, satu sekolah kesurupan, ada kakak kelas satu kesurupan gara-gara dia pengen pulang. Jadi dia pura-pura kesurupan. Lu nggak pernah? Gue boleh pura-pura kesurupan gak sih sekarang? Lu nonton Danur 2, nah lu contoh aja tuh kesurupan Risa tuh pas di situ. Gue tanggepin ini, kesian tuh perempuan. Lu punya Apa nggak tanggapan lu buat nih? Tanggapan gue sih, Enggak, cerita lu kan gak heboh-heboh banget ya, gak berat-berat banget gitu. Timbang ngeliat orang kesurupan, kok gak tahu mau cerita ke siapa. Gue tahu orang beda-beda, gue tahu ada yang introvert, ada yang extrovert. Cerita lu nih bukannya lu gak perawan,
bukannya lu dikebukin orang, timbang ngeliat orang kesurupan. Nggak tahu mau cerita ke siapa. Dikandangin lo. Sabar. Cerita apa kulit? Gue ngeliat orang kesurupan tiap hari. Gue yang capek, lu yang kesurupan, gue yang capek. Oh iya, maaf. Gue yang pikiran. Sabar. Oke guys, emang dengarkan curhatku kali ini akan ada dua sisi Enggak, ya. bener enggak, Prilly? Iya, gue sih sering lihat. Masalahnya, lu ini gak kesurupan. Lu cuma ngeliat orang kesurupan. Terus lu gak tau mau cerita ke siapa. Akhirnya lu cerita ke Prilly, biar di-upload. Lagi gak ada cerita tuh hidup lu ya. Cerita kesurupan aja. Pohon gede tumbang. Sabar. Besok lu gue tumbang lu. Sabar. Tapi kalau tanggapan aku ya, aku udah pernah ngeliat orang kesurupan banyak dan udah pernah nyurup juga gara-gara jurnal Larissa. Intinya sih makhluk-makhluk ituan gak akan ganggu kalau kita tuh nggak ganggu juga, dan kalau kita pikiran positif dia nggak akan bisa masukin kita gitu loh. Prilly. Nggak kesurupan, Prilly. Iya, tapi dia kan takut gitu loh. Dia tuh nggak takut, dia cuma bingung. Dia tuh pendem. Dia mendem ngeliat orang kesurupan, dia pendem. Ngerti nggak? Kayak nahan. Mau gua gimana caranya? Coba lu kayak gue gitu ya, yang beneran Oke, dengerin. coba gua ya. Coba lu serius ya, coba Oke, ya. coba gua serius ya. Lu coba jadi gue dah, lu coba. Coba gua coba dari lu ya. Coba. Gue mau ngeliat kalau lu jadi gue. Oke, I'm being serious right now. Oke, coba ya. Halo Kak Prilly, makasih banget kalau Kak Prilly ini mau mendengar keluh kesah aku. Jadi gini Kak, Iya. aku itu anak di luar nikah. Aku tahu aku anak haram, ya kan? Tapi kenapa gitu tante-tante aku tahu bibi-bibi aku pada ngatain aku adalah anak darah daging yang gak bener, aku anak nakal, aku anak kurang ajar, anak yang kurang dididik. Salah aku apa? Aku tahu aku anak haram, tapi kenapa mereka gituin aku? Aku capek diginiin. Aku harus apa, bertindak apa sama mereka? Aku nggak tahu lagi tujuan aku hidup. Aku nggak tahu. Mamaku juga, dia nggak peduli sama aku. Sedangkan ayah aku pergi. Ini gue ngeladenin ya, Prilly. Ini makanan gue, Prilly. Aku harus apa? Oke. Kak? Supaya aku bisa punya tujuan hidup aku. Aku nggak tahu arah tujuan aku kemana. Aku kayak udah capek gitu, udah capek banget. Kenapa gitu? Mohon bantu aku Kak. Saran kakak itu apa supaya aku bisa lanjutin hidup aku, supaya hidup aku itu lebih semangat lagi, gak kayak sekarang ini. Gini ya, kalau emang kamu tahu faktanya kamu anak haram, temen aku juga anak yang anak haram. Jangan Terus- sekarang kayak ngomongnya, aku sedih, aku nangis loh. Ya udah deh, anak luar nikah deh. Sumpah ya, HP-nya gue yang megang, pertanyaannya bener loh. Iya kan? Curhat bener gitu. Nih, Mas lu tangan gue. tangan lu tuh haram. Nggak, gue pengen cerita ke dia, gue pengen ngasih aspirasi gue ke dia.